Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Jawa Timur berencana melakukan penjemputan paksa terhadap MSA, pengasuh sekaligus anak kiai pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur, karena berkas kasus sudah dinyatakan lengkap atau P21. Namun tersangka keberatan dengan status DPO, membantah melarikan diri dan sedang melakukan upaya pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jombang. MSA, anak kiai pengasuh pondok pesantren Siddiqiyah di Jombang, Jawa Timur, ditetapkan sebagai DPO atau masuk dalam daftar pencarian orang karena beberapa kali mangkir dari pemanggilan Polda Jawa Timur. Usai menjadi tersangka kasus pencabulan dan ruda paksa sejumlah santriwatinya. Padahal kasus ini sudah masuk ke Kejati Jatim dengan status P21. Petugas di Treskrim Polda Jatim akan melakukan upaya penjemputan paksa terhadap tersangka MSA. Kewajiban kita untuk menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada kejaksaan untuk proses peradilan ke depannya. Saya kira bukan di demo ya, kemarin penyidik memang untuk menjalankan surat perintah membawa karena yang bersangkutan tidak ada di tempat menurut keterangan yang ada di situ. Kemudian kita sudah menerbitkan DPO untuk proses selanjutnya kita akan melaksanakan upaya paksa. Tinggal teknis waktunya akan kita atur kemudian. Baik keluarga maupun para korban berharap ada kepastian hukum terhadap MSA untuk mendapatkan hukuman setimpal setelah ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak terima dengan tindakan asusila yang telah diperbuat oleh Mas Beli terhadap saya dan juga teman-teman saya. Dan saya mau Mas Beli dihukum seberat-beratnya sesuai dengan hukum di negara Indonesia. Tidak akan terulang lagi. Cukup sampai sini, nggak ke adik-adik saya yang lain. Saya mau dia bertanggung jawab atas semua kelakuan dia. Dan saya mau dia dihukum sesuai perbuatannya, dihukumnya setimpal. Saya berharap kejadian yang telah dilakukan oleh sumber saya tidak terulang lagi dengan anak-anak yang lain. Sebelumnya, Polres Jombang sudah berusaha melakukan koordinasi dengan mendatangi pondok pesantren yang berada di Desa Losari, Kecamatan Ploso, Jombang pada 13 Januari lalu. Namun petugas kepolisian dihalangi petugas keamanan dan santri pondok pesantren yang balik menuding ada upaya kriminalisasi terhadap MSA. Sudah upaya untuk komunikasi sudah kami ya, untuk proses pra-peradilan pun sudah kami juga persiapkan. Tinggal untuk kooperatifnya saja sih, saya kira itu. Respon mereka apa sih dan kok susah sekali gitu ya. Hasil koordinasi. Ini kan hanya miss saja, di antaranya adalah menganggap itu adalah upaya kriminalisasi. Sedangkan kami berdasarkan dari proses hukum juga aturan yang ada dan itu terbuka. MSA disebut menolak dijadikan DPO oleh Direskrim Polda Jawa Timur dan menilai penetapan status DPO tidak berdasar. MSA membantah melarikan diri dan balik menuding proses pemanggilan dirinya tidak pernah serius dilakukan pihak kepolisian. Jadi tidak benar itu bahwa tidak ada Mas Beki. Sehingga tidak perlu di-create lagi DPO atau apa. Selain itu, tersangka MSA diketahui sedang menempuh proses pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jombang dengan agenda sidang perdana akan dilakukan pada Kamis 20 Januari mendatang. Tim Liputan Metro TV. Ya, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus asusila yang menjerat MSA sehingga sulit untuk diproses secara hukum? Benarkah karena MSA anak kiai tokoh ulama berpengaruh di Jombang? Dan sejauh mana rencana upaya penjemputan paksa dari Polda Jawa Timur? Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Repli Handoko telah bersama dengan kami. Pak Gatot, selamat siang. Selamat siang Mas, salam sehat selalu. Salam sehat Pak Gatot. Ini pihak kuasa hukum MSA berpendapat bahwa pihak kepolisian ini tidak serius menemuinya. Ini tanggapan dari Polda seperti apa? Apakah memang surat pemanggilan ini sudah dipastikan diterima oleh tersangka, Pak Gatot? Baik Mas, terkait P21-nya daripada laporan polisi yang melibatkan salah satu pesantren, ya, dalam arti oknum, ini saya sebut saudara MSA, ini sebenarnya sudah kami lakukan beberapa langkah upaya persuasif. Terbukti dengan terakhir kami melakukan upaya pemanggilan terhadap yang bersangkutan untuk kami hadapkan ke
kejaksaan. Karena terkait sudah P21-nya, jadi kami harus melimpahkan kepada pihak kejaksaan. Namun pada saat kami akan melakukan penyerahan terhadap surat pemanggilan untuk dihadapkan ke kejaksaan, ini kami memang sempat dihalang-halangi oleh petugas keamanan yang ada di pondok pesantren tersebut dengan alasan yang bersangkutan tidak ada. Kemudian kami kami berupaya dengan cara menghubungi beberapa pihak untuk membantu yang bersangkutan bisa dihadapkan ke jaksa penuntut umum. Nah ini karena dinyatakan tidak ada, otomatis kami pasti menerbitkan DPO. Nah kami juga berharap dengan adanya tadi penyampaian dari pihak kuasa hukum, ya kami berharap adanya komunikasi yang baik, mungkin bisa dihadirkan di tempat kami di Polda Jatim, kemudian nanti sama-sama kita langsung limpahkan ke kejaksaan untuk penyerahan tahap 2-nya itu, Mas. Oke, baik. Tapi keberadaan MSA ini di mana sih? Apakah sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian, Pak Gatot? Ya kami masih meyakini yang bersangkutan ada di daerah Jombang. Nah, kemarin kami coba untuk masuk untuk melakukan pengecekan, untuk menyerahkan proses tahap 2-nya juga kami tidak masuk ke lokasi pondok pesantren tersebut. Jadi kami nyatakan yang bersangkutan tidak ada di pondok pesantren. Otomatis kami itu tadi kami mengeluarkan DPO-nya. Oke, jadi upaya penjemputan paksa selanjutnya yang akan dilakukan oleh polisi akan seperti apa? Ini masih kita coba cara persuasif dulu, Mas. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Namun apabila upaya itu tidak berhasil, ya salah satu upaya kami adalah penjemputan paksa terhadap yang bersangkutan untuk kami serahkan ke tahap 2-nya ke kejaksaan. Baik, ini kelima korban adalah santriwati di Ponpes asuhan tersangka begitu ya? Ya, betul, Mas. Oke, baik. Yang dilaporkan korban kepada pihak kepolisian sehingga kemudian menguatkan pihak kepolisian menetapkan MSA sebagai tersangka itu apa saja, Pak Gatot? Yaitu terkait yang masuk dalam pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 yang kedua KUHP itu terkait tindak pidana barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan yang bersangkutan. Ya. Ini dihukum karena memperkosa atau tindak pidana yang barang siapa melakukan perbuatan cabul anak peliharaannya atau dengan seseorang yang belum dewasa dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik, dan dijaga atau orang yang di bawahnya yang belum dewasa. Ini yang terjadi pada bulan Mei tahun 2017. Itu yang terjadi. Sedangkan laporan di kami sih dari tanggal 29 Oktober 2019, Mas. Ya. Itu hampir 2 tahun. Pak Gatot, tapi seberapa kuat sih bukti ini? Ini kan ada sebagian orang yang menganggap ini kriminalisasi begitu ya? Ya, kalau dikatakan kriminalisasi sebenarnya tidak, Mas. Karena ini kan sesuai dengan aturan hukum yang ada. Setiap laporan masyarakat pasti akan kami proses, kemudian kami koordinasikan dengan kejaksaan. Kalau kejaksaan menyatakan bahwa itu sudah lengkap, ya otomatis berkas perkara yang kami tangani ini akan kami limpahkan ke kejaksaan. Itu mekanisme aturan hukum yang ada, Mas. Baik, Pak Gatot, ini sudah berapa saksi yang dipanggil dan berapa banyak apa saja barang bukti yang sudah diamankan? Ya, ada beberapa saksi, Mas. Yang jelas saksi yang sudah kita periksa itu ada saksi dari ahli, kemudian juga korban, juga ada beberapa hasil bukti dari lapor, yang barang-barang yang milik korban itu sudah kami lakukan penyitaan dan itu sudah dinyatakan juga sesuai dengan petunjuk dari Kejaksaan P21-nya, Mas. Oke, baik. Pak Gatot, ini sidang perdana pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka diagendakan pada tanggal 20 Januari ya. Ini persiapan dari pihak kepolisian seperti apa nih? Ya, kami siap menghadapi pra-peradilan yang bersangkutan. Itu yang paling penting. Yang jelas P21 Kejaksaan ini adalah tanggal 4 Januari 2022. Berarti kami harus tetap melaksanakan pelimpahan tahap 2-nya ke Kejaksaan. Baik. Tersangka juga meminta proses hukum ditunda nih, Pak Gatot, setelah sidang pra-peradilannya usai. Nah, ini respon dari pihak kepolisian seperti apa, Pak Gatot? Ya,
kami tetap pada prinsip kami harus menyerahkan tahap 2 ke Kejaksaan. Baik. Berarti untuk rencana ke depan terhadap kasus hukum MSA ini akan seperti apa, Pak Gatot? Terakhir. Ya, kami berharap proses hukum yang ada ini bisa dilaksanakan oleh saudara MSA dengan harapan mengikuti aturan hukum yang ada, kemudian mekanisme hukum yang ada, karena tahapannya dari kami yang menangani sudah dinyatakan lengkap penyidikannya oleh Kejaksaan, berarti kami menyerahkan ke Kejaksaan, itu yang harus diikuti oleh aturan hukum itu oleh saudara MSA itu. Oke, menunggu itikat baik dari MSA begitu ya Pak Gatot ya. Baik, Pak Gatot terima kasih telah bergabung sama kami di Metro Siang. Selamat siang Pak Gatot.